sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami. Dari kantor berita Delik Rakyat mengabarkan, sebagai tindak lanjut pertemuan Komite Indonesia Bebas Mafia KIPMA dengan Menko Polkam Profesor Mahfud MD tentang sepak terjang mafia tanah beberapa waktu lalu Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2023 KIPMA menggelar rapat perencanaan strategis, Renstra. Pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Februari tahun 2023. Renstra KIPMA membahas situasi Indonesia darurat mafia tanah yang semakin parah. 1% elit menguasai 59% lahan di negeri ini, sementara 99% penduduk hanya menguasai 41%. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan problem mafia pertanahan ini, dan bertekad memeranginya. Namun hingga saat ini perampasan tanah oleh para mafia, yang telah memakan banyak korban, masih terus berlangsung. Tidak sedikit rakyat pemilik tanah yang berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya justru mengalami kriminalisasi, dipidanakan, dan masuk penjara. Kriminalisasi rakyat akibat kerjasama para mafia tanah dan oknum pejabat penegak hukum. Realita menunjukkan praktek mafia tanah terus berlangsung meskipun Presiden telah memerintahkan untuk memberantas mafia, perintah Presiden kandas di tengah jalan. Mengingat situasi itu, KIPMA terpanggil untuk mendukung tekad Presiden memberantas mafia tanah dengan menyampaikan usulan. Adapun hasil usulan rapat perencanaan strategis atau Renstra adalah agar Presiden membentuk unit kerja khusus UKP pemberantasan mafia tanah yang tugas utamanya menyelenggarakan adu data sebagai metode pokok untuk menyelesaikan sengketa antar pihak yang bersengketa. KIPMA bersedia berperan aktif dalam unit kerja yang dimaksud. KIPMA juga mengusulkan agar Presiden mengevaluasi BPN, Badan Pertanahan Nasional, sebagai lembaga sumber masalah yang terindikasi sering mengeluarkan sertifikat bermasalah yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah-tanah milik rakyat. KIPMA didirikan untuk mengangkat persoalan perampasan tanah yang memunculkan konflik, sengketa, dan perkara antara rakyat dengan para mafia tanah, yang menjadi problem utama persoalan agraria beberapa dekade terakhir. KIPMA juga melakukan kampanye untuk menghentikan praktek-praktek kriminalisasi dalam kaitan sengketa tanah, yang menjadi problem utama persoalan agraria beberapa dekade terakhir. KIPMA juga melakukan kampanye untuk menghentikan praktek-praktek kriminalisasi dalam kaitan sengketa tanah. Pungkas Eros Jarot selaku Ketua KIPMA pada saat menjelaskan di rapat konferensi pers di Hotel Sunbridge, Jakarta pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023. Mantan Direktur Eksternal Deputi 4 Bidang Komunikasi dan Politik Kantor Staf Presiden, Bambang Suryadi yang akrab disapa Bitor mengungkapkan, selama 8 tahun berkuasa, Presiden Joko Widodo sering berbicara soal bagaimana mengatasi mafia tanah. Seperti yang pernah Presiden Jokowi sampaikan pada rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta pada hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2019 tentang konsesi lahan. Namun pada kenyataannya, omongan Presiden Jokowi tidak pernah terrealisasi. Karena semua aparat birokrat tidak peduli dengan omongan Presiden yang sebentar lagi akan habis masa jabatannya. Padahal sudah 3 kali ganti Kapolri dan 2 kali ganti Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, namun perkara tanah rakyat masih tetap terlantar pungkasnya. Bitor menyebut kegagalan penuntasan kasus mafia tanah tak lepas dari siapa pelakunya. Bitor menyebut pelakunya adalah orang-orang dekat bahkan sahabat Jokowi. Karena pelakunya adalah orang-orang yang bersahabat dengan dia, Jokowi.
Polisi, jaksa semua takut karena lawannya adalah sahabat Presiden, ujar Bitor saat diwawancarai oleh jurnalis Delik Rakyat saat konferensi pers.